menuntun kami, memimpin langkah kehidupan kami di jalan yang benar. Bahkan kami percaya ada jaminan keselamatan di dalam Tuhan. Terima kasih, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan, amin. Ya, terima kasih buat Aliang yang telah memimpin pujian. Terima kasih Heri yang telah memimpin dalam doa. Juga Rere yang telah menjadi host. Selamat malam Bapak Ibu Saudara dan Saudari. Selamat bergabung dalam ibadah tengah minggu Gereja City of Love secara online melalui Zoom ini. Nah, hari ini saya akan menyampaikan pesan dengan judul Bukan Orang Penting, ya. Nah, saudara, banyak orang ingin dianggap sebagai orang penting, atau banyak orang juga ingin dianggap penting oleh orang lain. Ya, dalam keluarga pun kita sering mau dianggap penting. Saya mau dianggap penting oleh istri saya mau dianggap penting oleh anak-anak saya. Tetapi ternyata Tuhan tidak mencari orang penting, saudara. Karena yang harus menjadi yang paling penting adalah Tuhan sendiri. Mari kita buka di Yohanes 19, kita lihat firman Tuhan ya, Yohanes 19 ayat 10 sampai 11. Di sini adalah pembicaraan Tuhan dengan Pilatus atau Pontius Pilatus. Pontius Pilatus adalah kita tahu sebagai wali negeri. Jadi Israel pada waktu itu dijajah oleh Romawi dan daerah jajahan ini selalu ditaruh satu orang sebagai wakil atau wali negeri dari Roma. Nah, pada waktu itu yang ditunjuk untuk menjadi wali negeri di Israel adalah Pontius Pilatus. Nah, saudara, pada waktu Tuhan Yesus ditangkap, Tuhan Yesus dibawa kepada Pontius Pilatus. Kemudian ayat 10 berkata demikian, maka kata Pilatus kepadanya, tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau? Mungkin dalam bahasa sehari-hari, Pilatus ngomong gini sama Tuhan Yesus, kamu tahu nggak siapa saya? Ya. Saya ini orang penting yang punya kuasa untuk membebaskan kamu atau menghukum kamu. Nah, ayat 11, Yesus menjawab, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Nah, saudara, dikatakan tetapi Yesus menjawab, kamu tidak punya kuasa kalau tidak diberi kuasa dari Tuhan. Jadi yang penting bukan kamu, tetapi Dia yang memberi kedudukan atau kuasa kepada kamu. Nah, Bapak Saudara, di sini dikatakan Pontius Pilatus merasa dirinya adalah orang penting yang bisa menyalibkan Tuhan dan juga bisa membebaskan Tuhan. Tapi Tuhan bilang, ya, Tuhan tidak cari orang penting, ya. Nah, saudara, orang yang merasa penting akan takut untuk melakukan kebenaran karena dia akan selalu menjaga reputasinya sebagai orang penting, saudara. Di dalam Yohanes 19 ayat 12, dikatakan sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan Tuhan Yesus. Tetapi orang-orang Yahudi berteriak, jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar. Saudara, berarti di sini kita tahu bahwa Pilatus tahu bahwa Yesus tidak bersalah. Yesus adalah benar. Tetapi dia berusaha untuk membebaskan, tetapi dia takut kepada orang banyak. Dia takut reputasinya rusak, saudara. Ya, bahkan mereka orang banyak itu berkata kepada, kalau engkau membebaskan Yesus, engkau bukan sahabat Kaisar, artinya berarti engkau memberontak. Bahkan waktu Pilatus itu sedang duduk di kursi pengadilan, sudah dikatakan istrinya aja mengingatkan dia, jangan engkau mencampuri perkara orang benar ini. Saudara, sebetulnya Pilatus itu tahu bahwa Yesus tidak bersalah, ya, saudara, dan dia berusaha membebaskan. Tetapi karena reputasinya, karena dia adalah orang penting, saudara, dia tidak dapat melakukan kebenaran. Saudara, di dalam Markus 15 ayat 15, dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan.
Saudara, apa yang saya mau sampaikan adalah, saudara, Pilatus menganggap dirinya orang penting, ya. Tetapi orang penting tidak bisa melakukan kebenaran, ya. Dia di situ dia takut kepada orang banyak, dia takut reputasinya rusak, ya. Nah, saudara, kemudian ada seorang lagi namanya Nikodemus. Bapak Nikodemus ini adalah orang penting, saudara. Dia pemimpin agama Yahudi. Dia datang kepada Tuhan Yesus pada waktu malam. Kenapa, saudara, pada waktu malam? Karena dia takut ada yang melihat dia datang kepada Yesus. Kemudian di Yohanes 3 ayat 12, saya tadi belum kasih ini ke Rere ya, tapi kita buka aja. Yohanes 3 ayat 12, Tuhan bilang sama Nikodemus, kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Saudara, apa yang saya mau sampaikan adalah buat apa kita menjadi orang penting atau orang yang dihormati di mana-mana, tetapi tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara, mari kita lihat beberapa orang yang tidak penting, tetapi dia percaya. Kita lihat beberapa orang yang tidak penting, dianggapnya oleh dunia tidak penting, tapi mereka punya kepercayaan pada Tuhan. Yang pertama adalah perempuan yang sakit pendarahan. Di Markus 5 ayat 25, Markus 5 ayat 25, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Sudah kita tahu bahwa perempuan yang tidak ditulis namanya ini, ya, karena kita nggak tahu namanya siapa, berarti dia bukan orang penting, saudara. Saudara, tetapi perempuan yang tidak penting ini menyela atau lebih tepatnya menghambat perjalanan Yesus ke rumah Yairus, kepala rumah ibadat. Saudara, kalau secara manusia, kira-kira penting mana? Atau lebih terkenal mana? Yairus atau perempuan yang sakit pendarahan? Saudara, bahkan perempuan ini tidak disebut namanya. Saudara, tetapi modal dari perempuan ini hanya di ayat 27-nya. Saudara, kita lihat. Saudara, perempuan ini sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudara, modal perempuan yang bukan orang penting ini, dia hanya modalnya mendengar dan percaya tentang Yesus. Kemudian karena dia percaya dan berita tentang Yesus, dia melakukan langkah percaya. Yaitu apa? Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ayat 29 kita lihat, seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Saudara, terjadi mujizat walaupun tidak dalam agenda Yesus. Ya, kenapa saya katakan demikian? Nanti kita lihat. Nah, ayat 30, pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Saudara, Yesus sedang menuju rumah Yairus, kepala rumah ibadat. Tapi tiba-tiba, tanpa sengaja, ada tenaga dan kuasa yang keluar dari diri Yesus menyembuhkan perempuan tanpa nama ini, saudara. Jadi, saudara, Yesus sedang ada satu tujuan ke rumah Yairus. Tapi ada seorang perempuan yang tidak penting, bukan orang penting, tapi dia punya iman, dia percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan dia. Dia memiliki pikiran yang sehat. Dia berkata dalam pikirannya, asal ku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Dan dia melangkah dengan iman. Dia menjamah jubah Yesus, dan pada waktu itu, Yesus bukan dalam agenda untuk menyembuhkan perempuan ini sebetulnya. Dia dalam perjalanan menuju rumah Yairus untuk menyembuhkan anak dari Yairus. Tetapi ada kuasa, ada tenaga yang keluar tanpa disengaja untuk menyembuhkan perempuan ini. Saudara, kita lihat bahwa orang yang tidak penting, tapi karena dia punya iman, percaya pada Tuhan, dia mendapat kesembuhan. Yang kedua, perempuan Kanaan, saudara, dari Matius 15,
Matius 15 ayat 22 sampai 23, kemudian ayat 26 sampai 28. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Ayat 23 kita lihat, saudara. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Saudara, kalau kita lihat ini, dari ayat ini seakan-akan Yesus tidak menganggap perempuan Kanaan ini, ya. Sampai murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jadi murid-murid Tuhan Yesus, mereka satu yang lain, dan akhirnya mereka ngomong kepada Tuhan, "Siapa sih perempuan yang teriak-teriak ini? Nggak penting banget." Yesus saja nggak mau jawab. Ya. Tetapi ayat 26-nya, kita lihat ayat 26, saudara. Tetapi Yesus menjawab kepada perempuan itu, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Saudara, seakan-akan Yesus menyamakan perempuan ini dengan anjing. Nah, saudara, bayangkan kalau saudara disamakan dengan anjing. Ya, saudara bisa marah atau enggak? Nah, perempuan ini marah atau enggak, saudara? Kita lihat ayat 27. Kata perempuan itu, "Benar Tuhan." Jadi dia mengiyakan, "Ya nggak apa-apa kalau aku anjing." Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Saudara, perempuan itu tidak marah karena dia bukan orang penting. Kalau dia orang penting atau orang terpandang, dia pasti sudah marah. Dan kalau dia marah, dia tidak mengalami mujizat dari Tuhan. Karena dia tidak merasa penting dan tidak marah, maka ayat 28, saudara. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara, perempuan ini bukan orang penting, dan dia juga tidak merasa dirinya penting. Walaupun ya seakan-akan, ya, saya percaya Tuhan tidak menghina, tetapi seakan-akan dia disamakan dengan anjing. Dia tetap mau merendahkan diri. Dia nggak marah karena dia nggak merasa penting, saudara. Tapi dia percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan anaknya dan mujizat terjadi. Mari kita lihat yang ketiga, yaitu perempuan yang kedapatan berbuat zina. Di dalam Yohanes 8 ayat 3 sampai 4, Yohanes 8 ayat 3 dan 4, maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina." Saudara, perempuan ini tambah nggak penting lagi ya, saudara. Dia adalah dianggap sampah masyarakat. Dan masyarakat siap melempari dia dengan batu. Ya. Tapi Tuhan mau menjamah, mau memulihkan, bahkan mau memberikan hidup yang baru kepada perempuan ini. Makanya perempuan ini akhirnya ketangkap basah atau kedapatan berbuat zina. Kemudian Tuhan memakai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi untuk menangkap dia dan menyeret dia sampai bisa ketemu dengan Tuhan Yesus. Sekali lagi, Tuhan nggak pergi ke tempat orang berzina, tetapi perempuan ini ditangkap dan diseret, dibawa ke hadapan Tuhan Yesus. Dan kita tahu, saudara, di dalam Yohanes 3 itu, bahwa Tuhan menyelamatkan. Tuhan memberi, Yohanes 8 ya, Tuhan memberi pengampunan dan kesempatan untuk hidup baru kepada perempuan ini. Saudara, perempuan yang nggak penting, bahkan sampah masyarakat, tapi buat Tuhan dia penting. Karena itu dia diselamatkan, dia tertangkap basah, kemudian dia kedapatan sedang berbuat dosa, tapi bukan untuk dihukum, tapi untuk diampuni, diberi kebebasan, bahkan diberi kesempatan untuk memulai hidup yang baru. Satu lagi, saudara, yaitu orang buta, Bartimeus, saudara. Di dalam Lukas 18 ayat 35, kemudian ayat 39 dan 40. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Saudara, kira-kira buat saudara pengemis itu orang penting bukan?
Orang penting atau bukan orang penting? Ya. Ada di sini yang mengenal nama pengemis di jalan? Ada di sini yang kalau ketemu pengemis, kenalan dong, ya, namanya siapa? Nggak pernah ada ya, ya. Kita nggak ada yang tahu nama pengemis, ya, yang kita ketemu, sudah. Jadi pengemis pasti bukan orang penting, saudara. Saudara, tetapi dikatakan, maka mereka yang berjalan di depan, ya, menegur dia. Karena pengemis ini, itu mendengar tentang Yesus, dan dia teriak-teriak, Yesus anak Daud, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia minta belas kasihan dari Tuhan. Terus dia teriak-teriak. Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin ditegur, maka semakin keras dia berteriak. Anak Daud, kasihanilah aku. Dan saudara, yang luar biasa, teriakan pengemis ini menghentikan langkah Yesus, saudara. Ayat 40, lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan apa saudara? Menyembuhkan dia. Saudara, walaupun dia pengemis, walaupun dia bukan orang penting, tapi karena dia percaya, dia nggak peduli orang negor dia, nggak peduli orang suruh dia diam, saudara. Dia yang penting percaya pada Tuhan, dia mau terima kesembuhan, saudara. Ya, saudara mau terima kesembuhan, saudara mau terima pemulihan, saudara mau terima pemulihan dalam bisnismu, dalam keuanganmu, dalam pekerjaanmu yang mau lambaikan tangan. Saudara mau mengalami pemulihan dalam rumah tangga, saudara mau mengalami pemulihan di Indonesia ini, mengalami pemulihan, amin, saudara. Saudara, jangan berhenti percaya. Jangan berhenti untuk berteriak kepada Tuhan. Ya, saudara, kalau saya bayangkan orang ini teriak-teriak sama Tuhan, disuruh berhenti nggak mau. Saudara, kira-kira kalau saudara lagi nyanyi muji Tuhan, disuruh berhenti sama orang, berhenti nggak? Jawab sendiri ya dalam hati ya. Kayaknya di tengah minggu aja banyak yang nggak nyanyi nih kayaknya ya. Apalagi kalau saudara lagi nyanyi disuruh berhenti sama orang. Diam, jangan nyanyi, jangan berisik gitu ya. Saya percaya ya. Saya percaya City of Love tetap nyanyi. Amin ya. Saudara kita harus tetap teriak kepada Tuhan. Kita harus tetap percaya pada Tuhan. Walaupun orang bilang suruh kita berisik ya, kita suruh berhenti untuk teriak kepada Tuhan, kita tetap percaya karena Tuhan sanggup menolong. Jadi saudara, pengemis ini bukan orang penting, tapi justru karena dia bukan orang penting, dia cuek aja. Walaupun dia dimarahin, walaupun dia dibentak, walaupun dia dihina, dia tetap teriak kepada Tuhan. Perempuan yang tertangkap basah, dia bukan orang penting. Ya. Tetapi Tuhan menganggap dia penting. Karena itu dia diselamatkan. Perempuan Kanaan, dia bukan orang penting. Bahkan mungkin dia menurut orang Yahudi, dia sama dengan anjing. Tapi justru kalau dia merasa orang penting, dia akan kesinggung. Tapi justru karena dia bukan orang penting, dia tidak tersinggung. Dia mau merendahkan diri. Perempuan yang sakit pendarahan juga demikian, saudara. Walaupun dia nggak penting, tapi dia sanggup menarik tenaga kuasa Tuhan keluar. Karena dia punya iman percaya. Saudara, Tuhan Yesus juga turun ke dunia bukan untuk menjadi orang penting. Mari kita lihat Filipi 2 ayat 3-9. Filipi 2 ayat 3-9. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Jadi saudara, dari ayat 3 ini kita tahu bahwa jadi bukan diri kita yang penting, saudara. Bahkan kita harus menganggap orang lain lebih penting dari diri kita. Kemudian ayat 4, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Saudara, kemudian Tuhan Filipi ini menuliskan tentang Tuhan Yesus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan dapat juga dalam Kristus Yesus. Apa itu?
yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap pesan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya. Saudara, kalau boleh saya terjemahkan, mengosongkan dirinya adalah membuat dirinya tidak penting, saudara. Dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Kemudian ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya, dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya, ayat 9 saudara, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Saudara, Tuhan Yesus, Allah yang menjadi manusia, dia turun ke dunia bukan untuk menjadi orang penting. Kita tahu itu, makanya dia lahir di sebuah kandang. Ya, saudara, dia tidak lahir di istana. Karena dia datang ke dunia bukan untuk menjadi orang penting, tapi dia datang ke dunia karena menganggap kita semua penting, saudara, di hadapannya. Dia kosongkan dirinya, dia ambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan kita. Bahkan dalam keadaan seperti kita, dia merendahkan dirinya, sehingga dia taat sampai mati di atas kayu salib. Nah saudara, inilah yang membuat Allah sangat meninggikan dia, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Jadi saudara, di Lukas 14, kita lihat lagi, Lukas 14 ayat 11. Lukas 14 ayat 11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara, ditinggikan di sini saya mendapat arti, yaitu seperti diangkat. Ya, saudara, Tuhan bilang, kalau engkau merendahkan diri, engkau akan ditinggikan. Tuhan akan meninggikan. Seperti tadi dikatakan, Allah sangat meninggikan Tuhan Yesus. Berarti ditinggikan berbicara diangkat atau dipromosikan. Siapa di sini mau mendapat promosi dari Tuhan? Sekali lagi, angkat tangannya kalau yang mau dapat promosi. Yang nggak mau, nggak usah angkat tangan. Yang mau saja. Saudara, kalau saudara mau dapat promosi double portion, kita tidak boleh meninggikan diri. Artinya kita tidak boleh menganggap diri kita penting, saudara. Tetapi kita harus merendahkan diri. Artinya kita bukan orang penting, ya, tetapi kita adalah orang percaya. Walaupun kita bukan orang penting, tapi kita ini berharga di mata Tuhan. Makanya 1 Petrus 5 ayat 6. Ayat terakhir 1 Petrus 5 ayat 6. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Saudara, kita bukan orang penting, tetapi kita adalah orang yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan kita yang sangat mengasihi kita. Dan kita juga percaya bahwa Tuhan kita itu sangat berkuasa. Dia telah menebus kita. Dia sudah memberikan keselamatan kepada kita. Pasti juga dia tidak akan meninggalkan setiap kita di hari-hari yang akan kita lewati di depan kita. Amin. Kita naikkan satu pujian, Aliang, kemudian nanti kita tutup dalam doa. Silakan, Aliang. Berjalan dalam roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dengan-Mu. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih-Mu.
berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganmu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganmu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Saya percaya justru hari-hari ini Tuhan akan mengangkat anak-anak-Nya. Tapi kunci untuk Tuhan meninggikan atau mengangkat kita adalah mari kita merendahkan diri. Karena barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Sebaliknya barang siapa meninggikan diri akan direndahkan. Bapa, kami mau merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan percaya sepenuhnya kepadamu. Kami mau menanggalkan siapa diri kami. Mungkin kami orang hebat. Secara dunia kami adalah pemimpin, atau secara dunia kami adalah orang yang punya kedudukan, punya harta. Tetapi di hadapan-Mu ini semua tidak ada artinya. Karena itu Tuhan, kami mau memiliki respon hati yang benar. Di masa-masa ini, Engkau sedang memperbaiki kami, Engkau sedang meriset kami, Engkau sedang merubahkan setiap kami Tuhan. Tuhan, kami enggak mau menganggap diri kami penting. Pada waktu kami menganggap diri kami penting, kami susah untuk melakukan kebenaran, kami susah untuk percaya, kami susah untuk merendahkan diri di hadapan-Mu. Tuhan, kami susah untuk ditegur, kami susah untuk taat, kami susah untuk percaya Tuhan. Karena kami menganggap diri kami lebih penting daripada orang lain. Sedangkan firman berkata sebaliknya, hendaklah yang seorang menganggap yang lain lebih utama, lebih penting dari dirinya sendiri. Karena itu Tuhan, malam hari ini, biarlah kami berubah. Kami boleh menganggap orang lain yang penting. Kami boleh menganggap pasangan kami yang penting. Istri kami atau suami kami yang penting. Bukan diri kami Tuhan. Sehingga kami bisa merendahkan diri satu dengan yang lain. Kami juga boleh merendahkan diri kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh percaya akan setiap firman-Mu yang kami dengar. Sehingga kami boleh bernyanyi, memuji, menyembah-Mu, membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami enggak malu untuk menyanyi, kami enggak malu untuk memuji Tuhan. Kami enggak malu untuk mengangkat tangan kami memuliakan Engkau, Tuhan kami yang ajaib, Tuhan kami yang kuasa besar. Tuhan, kami juga mau Tuhan percaya Tuhan, firman Tuhan itu berkuasa. Seperti perempuan yang pendarahan Tuhan, dia punya pikiran percaya, asal ku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Enggak perlu Tuhan memandang kepadaku, enggak perlu Tuhan khusus datang ke rumahku, tapi aku percaya asal di tengah jalan saja ku jamah jubah Tuhan Yesus, pasti aku akan sembuh. Biarlah kami juga memiliki sikap hati dan pikiran yang benar seperti perempuan ini Tuhan, bahwa kami mungkin enggak penting, kami bukan apa-apa, tetapi kami punya iman, kami percaya Tuhan kami berkuasa. Asal ku jamah jubah Tuhan Yesus, maka pemulihan akan terjadi. Asal aku percaya, asal aku tetap beriman, asal aku dengan percaya dengan hal yang kecil sekalipun, aku pasti ditolong Tuhan. Aku pasti mengalami pemulihan. Aku pasti mengalami pemulihan dalam keluarga, dalam hubungan suami istri. Aku pasti mengalami pemulihan dalam usahaku, pekerjaanku, ekonomiku. Aku pasti mengalami pemulihan dalam kesehatanku. Aku percaya tidak ada yang mustahil. Tuhan, aku mau merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Karena Tuhan, di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Engkau kami tidak dapat hidup. Di luar Engkau kami tidak dapat selamat Tuhan. Karena itu Tuhan,
kami mau bersyukur, kami mau percaya, kami mau memuliakan Engkau dengan kerendahan hati kami. Terima kasih Bapa. Berkati semua anak-anak-Mu yang telah ikut dalam ibadah tengah minggu melalui Zoom hari ini Tuhan. Tuhan, biar apa yang kami dengar tidak pernah sia-sia. Biar apa yang kami dengar merubahkan kami. Tuhan, kami sudah sering mendengar firman-firman, tetapi masalahnya apakah kami melakukan? Apakah kami mau merendahkan diri? Apakah kami mau dirubahkan pola pikir kami, iman kami? Kami mau percaya enggak kepada Tuhan? Dengan cara yang sederhana saja, asal ku jamah jubahnya. Dengan cara yang sederhana saja, walaupun aku seperti anjing, tetapi enggak apa-apa, yang penting aku percaya Tuhanku mengasihi aku. Tuhan, terima kasih. Walaupun orang nyuruh aku diam, aku tetap percaya, aku tetap berteriak, Yesus, anak Daud, Yesus yang berkuasa, kasihanilah aku. Pasti aku mendapat belas kasihan dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi hamba-Mu berdoa buat anak-anak-Mu yang membutuhkan pertolongan-Mu. Kami semua butuh pertolongan-Mu Tuhan. Karena itu kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Tolong kami. Tolong kami Tuhan, beri belas kasihan-Mu pada setiap kami. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami enggak menganggap diri kami hebat, kami enggak menganggap diri kami penting. Tetapi kami mau merendahkan diri di hadapan-Mu, karena kami butuh pertolongan-Mu Tuhan. Yesus, kasihanilah kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi Roh Kudus akan terus berbicara pada setiap hati kami. Sehingga ada perubahan, ada iman yang percaya, ada ketenangan, ada damai sejahtera di hari-hari ke depan kami. Terima kasih, semuanya akan mendatangkan kebaikan buat setiap kami. Mari kita angkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat, kasih kami berlimpah-limpah dalam apa-apa, di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta bersama dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, mulai malam hari ini, sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua yang permai bahkan untuk selama-lamanya. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang percaya, yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, katakan amin. Ya. Thank you, Pak Tim. Thank you, Pastor. Thank you, Pastor. Thank you, Pak Tim. Thank you, Pak Tim. Terima kasih, Pak Tim, Evelyn, dan God bless. Ya, makasih Tuhan Yesus memberkati Pak Ibu semuanya. Ya. Develop bangkit. Thank you, Pak Tim. Bu Evelyn. Thank you, Pak Tim, Evelyn. Iya.